saudara, Halo. 5 roti 2 ikan balik lagi, ketemu lagi sama Mbak Cantik lagi. Kita sapa saudara dulu lah ya. Shalom. Selamat Semoga pagi. sehat, bukan semoga ya. Kami percaya pasti sehat. Yang sakit juga cepat dipulihkan. Amin. Sakit apapun lah saudara, cepat dipulihkan karena Yes. kesembuhan itu sangat-sangat berharga. Bikin Yes. kita modal lah ya untuk kita bisa berkarya dalam Tuhan. Oke, Yes. masih dengan kami bertiga di sini dan ada tamu lagi di sini tetap sama dengan minggu yang lalu dengan kisah yang berbeda dan lebih luar biasa pastinya. Oke, Ada kita Mbak akan Tias, belajar Dek Tias di sini. beberapa hal. Oke, ada beberapa hal. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Iya Pak, baik. Dalam kondisi apapun, saudara. Kondisi apa emang? Oh iya. Oh iya, tagline-nya belum. Oh my God, saudara maafkan. 5 roti 2 ikan dari sedikit jadi banyak. banyak. Yes, dari Sangat sedikit banyak. jadi banyak. Oke, kita percaya ya saudara. Kita mengumpulkan yang banyak itu harus dari yang sedikit dong, nggak mak Oke, bedunduk oke. langsung banyak ya, nggak ada. Saudara. Jadi tetap Puji setia, Tuhan. tetap tekun, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan. Percayalah, melalui hal yang kecil Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar. Amin. Lanjut Bu. Lanjut ya, oke. Minggu lalu kita sudah bahas tentang kehidupan keluarga, Ya. bagaimana Tias berjuang ketika papa berpulang gitu ya, bertiga dengan mama, dengan adik, kemudian dipertemukan Tuhan, ada sumber-sumber yang Tuhan buat sediakan buat mereka dan mereka terpelihara dalam masalah kehidupan, saudara udah nggak diragukan lagi dan kemudian komunitas jadi bagian yang juga sangat penting dan itu menopang kehidupan mereka juga. Lalu yang terakhir bagaimana mereka belajar untuk membangun hubungan dengan banyak orang karena dari hubungan itu lahir pertolongan yang Tuhan ajaib juga caranya gitu menolong mereka gitu ya. Dan sesi kali ini kita akan fokus lebih dalam lagi masuk dalam kehidupan pribadinya dia. Ini mulai kulik-kulik merek-merek yang dalam dari dirinya sendiri gitu ya saudara. Jangan lari kamu ya. Udah dikunci kan, udah kunci ya itu pintu kunci. Oke, kita akan tanya dulu. Akhir-akhir ini dia sedang berproses saudara dengan yang namanya kesembuhan secara fisik gitu ya, ngalamin hal yang tidak enak, kecelakaan ya waktu itu ya, ngalamin kecelakaan dan itu nyambung banget dan ngefek banget dengan Tuhan izinkan itu juga membentuk dia di pekerjaannya gitu. Jadi dihubungkan sama Tuhan di situ dan ketika dihubungkan itu mendatangkan proses yang sangat-sangat berharga buat dia, membentuk dia. Ada hal-hal yang poin-poin penting yang dia belajar di sana. Nanti dia akan cerita. Boleh cerita kejadiannya waktu itu gimana sih Dek, kamu kok bisa? Jadi ini udah operasi kedua kali saudara. Nanti tiga, salah. 3, nanti tahun depan dia akan operasi kembali saudara. Boleh cerita kisah tentang itu dulu Nak. Kecelakaannya. Jadi waktu itu saya berangkat kerja, terus kan saya bawa motor sendiri nyetir. Terus Itu pertama kali kamu nyetir sendiri berangkat kerja? Enggak juga, sudah beberapa kali. Ya. Betul. Terus ada kendaraan motor juga sih, motor juga yang nyalip. Dia nyalip itu posisinya terlalu dekat sama saya, ya sampai saya bersinggungan. Nah kebetulan yang nyalip itu goncengan, boncengan yang belakang itu kamu bawa sendiri tas ya? tangan. Waktu Iya saya itu sendiri. Nah, terus yang boncengan itu bawa tas tangan. Nah karena mungkin kita bersinggungan, tali tasnya itu jatuh dari pundaknya, terus jatuh dari pundaknya, terus masuk ke spion saya karena Yang dia kan di lebih spion. cepat ya, pasti namanya nyalip kan, jadi lebih cepat. Ya udah saya ketarik karena nyangkut di spion, saya nggak sempat keluarkan talinya itu. Itu kan terjadi dengan cepat Iya, ya. betul. Terus ya udah ya motornya ketarik, saya jatuh gitu. Dan jatuhnya waktu itu berdarah-darah sampai enggak? Oh berarti luka Ya dalam mungkin ya? berdarahnya itu Ya lecet sedikit gitu ya. Iya karena saya juga mikirnya ini nggak apa-apa karena saya benar-benar sadar sampai jatuh, bangun lagi saya cuman mikir mungkin motornya aja ini nanti yang agak nggak enak gitu kan, ini saya bisa langsung lanjut kerja. Ternyata waktu saya bangun nggak bisa gitu ya.
kok nggak bisa digerakin kakinya, ya sudah. Langsung diangkat Itu orang kaki ke pinggir sebelah kanan. Sebelah ya? kanan, oke. Iya, kaki sebelah kanan. Terus kemudian telepon Rio ya, telepon Iya, adik. telepon Dan keluarga. menjalani proses di rumah sakit itu berapa lama tuh? Kalau sejak jatuh, jadi sejak dibawa ke IGD sampai keluar dari rumah sakit, yang rawat inap tuh cuma 10 hari. 10 hari ya. Di 10 hari itu sudah menjalani 2 kali operasi. 2 kali operasi. Iya. Oke. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan saat kamu menjalani operasi. Ada. Nah, Mungkin bukan Pelajaran. waktu menjalani operasinya, mungkin 10 Setelah- hari. selama 10 Iya, hari 10 hari itu, di rumah Tiba-tiba sakit tuh ya. tiba-tiba harus dalam tanda kutip jadi kayak disabilitas gitu Iya, kan, betul. terbatas Iya. gitu kan. Oke, Itu oke. gimana tuh? Ya awalnya kan sedih lah pasti. Iya. Terus habis itu ya sakitnya luar biasa sakit itu. luar biasa. patah, Iya. Setelah tulang. Betul, terus sakit banget. Bahkan bukan hanya patah, dibilang waktu Hancur. remuk gitu ya. Iya, hancur. Nah, ya sedih lah pasti, maksudnya cewek terus kondisinya kayak gitu. Dan dokternya pun juga udah kayak bingung gitu mau bilangnya, aduh ini nanti bakal lukanya besar banget gitu. Dia aja mau menyampaikan itu sampai bingung gitu kan. Dia yang bingung gitu, padahal saya yang punya luka sebesar ini gitu. Nah itu terus ya yang paling pengalaman yang paling berkesan ini sebenarnya kalau diceritakan lucu, tapi saya tahu ini Tuhan gitu. Iya. Ini pasca operasi yang kedua, nah itu jadi lukanya udah ditutup gitu, pen sudah dipasang gitu kan, lukanya sudah ditutup. Nah itu rasanya sakit sekali, rasanya tuh seperti terbakar gitu loh. Kakimu ya. Iya, sakit banget. Itu hari kedua pasca operasi, jadi H+1 ya, hari operasi H+1 rasanya. Nah itu sakit banget. Oh sorry H+2 mungkin. H+2. Nah itu kerasa sakit kan, kerasa sakit. Nah ini saya semenjak operasi sampai keluar dari kamar itu H+2 itu saya terima obat penghilang rasa sakit yang disuntikkan terus di dalam tubuh saya lewat belakang sini pokoknya. Sum belakang biasanya. Nah itu jadi sepanjang hari itu pasti ada obat itu kan. Nah terus waktu di H+2 itu pertama kali saya fisioterapi. Nah saya pikir karena setelah fisioterapi karena sudah lama nggak bergerak rasanya sakit itu. Iya, jadi sakit. Pikiranmu waktu itu ini karena fisioterapi. Betul, capek nggak pernah kan selama ini cuma diam gini, terus dia bergerak, mungkin capek makanya sesakit ini. Terus ya udah ya udah ditahan gitu. Terus makin siang makin sakit, makin sore maksudnya. Dari siang setelah fisioterapi siang, makan siang, terus sore itu makin sakit, saya sampai nangis-nangis. Tapi saya nangis sendiri gitu maksudnya, karena saya berpikirnya itu tadi, ini masih ada obat penghilang rasa sakit nyeri. yang terus disuntikkan ke saya, tapi saya kesakitan seperti ini, kayak gitu. Nggak ngefek gitu Iya, ya. kayak nggak ngefek gitu, panas banget rasanya kayak kebakar kakinya. Nah, cuman saya mau bilang ke susternya gitu kan, ke perawatnya, ini saya kesakitan itu, tapi kok ya malu-maluin, maksudnya lah. Ini belum dicabut obatnya kamu sudah ngeluh gitu, kamu sudah bilang menyerah. Nanti kalau selanjutnya kan obat ini nggak akan nempel terus gitu di tubuhmu gitu kan, jadi pasti akan sakit juga. Kalau kamu sekarang nggak bisa nahan, ini pikiran saya sekali lagi, ini pikiran saya. Kalau kamu nggak bisa nahan sekarang, nanti gimana? Gimana cara mau nahan sakit gitu kan? Terus akhirnya saya ya udah saya bertahan, saya cuma bilang Tuhan sakit ini sakit. Paling cuman kalau ada perawat masuk memang kalau lihat saya meringis gitu kan, ya dia tanya kenapa, saya bilang sakit. Iya, memang tulang itu organ yang paling sakit kalau misalnya harus dioperasi. Semua perawat bilang begitu gitu kan, untuk menghibur mungkin atau entah kenyataannya begitu. Saya juga belum pernah operasi organ yang lain gitu ya. Terus ya udah sampai akhirnya ya udah saya tahan, pokoknya sudah saya tahan aja lah. Sampai malam. Sampai malam. Saya sadarnya kan akhirnya ada yang berkunjung, terus saya ya biasa karena ada yang berkunjung ngobrol-ngobrol. ke ini ya, teralihkan rasa sakitnya. Iya, ada yang begitu malam lagi kan, aduh kok masih sakit. Yang berkunjung pulang? Iya, kerasa lagi.
kok agak sakit aduh kok sakit nanti kalau nggak bisa tidur gimana gitu lagi. Terus habis itu saya tuh mikir obat itu yang obat penghilang rasa sakit yang disuntikkan itu kalau dia habis ada mesin yang bunyi. Nah saya tuh baru sadar waktu malam Kok nggak bunyi-bunyi? Kok mesin ini nggak gitu? berbunyi ya dari tadi? Obatnya kok nggak habis-habis. Nah saya tuh memang posisi mesinnya membelakangi saya gini, jadi saya nggak tahu gitu. Ternyata Terus malam itu ada perawat nyuntikin obat kan. Terus saya tanya, ini kok? Oh enggak, saya nggak tanya kayaknya. Obat mesinnya tuh digeser gini. Terus saya lihat, kamu menyadari sendiri. obatnya udah nggak ada. Terus saya tanya, loh obat ini udah habis dari kapan gitu kan? Loh udah terakhir tadi pagi udah nggak ada lagi nih obatnya. Oh pantesan saya merasakan sesakit itu gitu kan. Tapi ya itu maksudnya terus saya malah nangis gitu. Saya bersyukur sama Tuhan. Ya saya ngerasa oh itu Tuhan. Maksudnya kalau saya nggak bisa nahan rasa sakit itu, setelah ini juga kan saya nggak tahu apakah akan mudah atau akan lebih sakit atau akan sesak atau Iya. itu. Jadi kamu dilatih ya? Iya gitu. Dilatih Iya, saya bersyukurnya dengan caranya konyol banget. Iya. Kayak kalau saya ceritakan semua orang tertawa setiap saya cerita. Kamu kok bodoh banget kenapa nggak bilang sama susternya? Kalau habis kadang ketidakmengertian kita, kebodohan kita di hadapan Tuhan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk melatih kita, untuk melatih kita gitu. Lebih kuat. Seandainya gitu kamu ya? dari pagi kamu sudah tahu kalau kamu nggak dikasih obat penahan rasa, pasti habis, kamu gitu akan kan? komplain, pasti kamu akan sudah minta lagi. Minta lagi. Tapi sampai malam akhirnya kamu baru bisa bertahan. Ternyata bisa bertahan dengan keterbatasan kita lah ya, ketidakpahaman kita. Ternyata bisa juga loh, gitu ternyata itu bisa. ya. Jadi kadang kita juga mesti harus membiasakan diri dengan rasa sakit, saudara. Iya. Kita harus belajar berteman dengan rasa sakit. Kita harus belajar berteman dengan segala sesuatu yang rasanya nggak enak, karena ya Kristus itu disalib ya sakit, disiksa, dihina, dicerca itu ya sakit. Oke. Ada hal yang lain deh yang kamu pelajari dari kejadian ini, karena saya percaya kita semua percaya bahwa kondisi apapun terutama yang tidak mengenakan kita, yang menyakitkan kita, itu ada nilai-nilai, ada value-value yang Tuhan tambahkan yang membuat kita semakin mengerti dan semakin dewasa. Oke. Nah mungkin kaitannya sama pekerjaan gitu ya, karena saya bayangin dengan kondisi yang seperti itu kewajiban di kerja kan nggak bisa berhenti. Kita posisimu ngikutin bahwa sebagai di kantor finance dan finance itu vital banget ya juga ya, yang lain juga oke, tapi finance cukup nggak bisa berhenti gitu yang namanya pertanggungjawaban itu harus terus mengalir gitu kan kita berikan dan kita ngikuti bahwa dia WFH sekalipun dengan kondisi seperti itu tetap harus menyetorkan tanggung jawabnya kan. Gimana, gitu. Dik? Dan proses di kerjaan mungkin yang lain gitu kan ya. Bagaimana kamu ya banyak hal yang harus Tuhan ajarkan untuk kamu nggak ya itulah. Ya sebetulnya kan sebelum kejadian ini tuh saya baru pindah divisi ke finance gitu. Jadi masih menyesuaikan diri beradaptasi. Masih menyesuaikan diri, terus ya sudah mulai oke karena udah berjalan hampir setahun, kurang 1 bulan. Terus cuman saya memang nggak sadar, tanpa sadar itu saya seperti menomorsatukan pekerjaan. Seluruh pikiran, bukan seluruh pikiran, sebagian besar pikiran, hati itu di pekerjaan. Waktu saya habiskan itu di pekerjaan, gitu tanpa sadar. Terus ya akhirnya dengan kejadian ini, awalnya saya nggak sadar saya masih bilang bahwa sempat muncul pertanyaan Tuhan itu sebenarnya mengasihi saya apa enggak sih? Kayak gitu. Kalau misalnya ya dengan kondisi yang disabilitas ya, kalau dibilang saya terbatas gitu kan. Terus apakah saya masih bisa terus bekerja? Apakah saya masih berhak dapat pekerjaan ini? Kayak gitu. Apakah bisa tetap mempertahankan kepercayaan? Betul. Apa saya masih mampu? Apakah mereka masih bisa percaya sama saya? Kayak gitu kan. Terus ya itu yang bikin saya sedih sekali, dan di titik itu saya menyadari bahwa ternyata saya terlalu menggenggam pekerjaan ini.
saya nggak percaya kalau Tuhan tuh bisa jagai hidup saya, Tuhan sudah sediakan masa depan saya gitu. Sudah set sedemikian rupa. Iya, itu tanpa sadar. Ya Itu maksudnya jadi, saya nggak percaya sama Tuhan, kayak jadi orang nggak punya Tuhan. Hidup kita, hidupmu bukan bergantung pada pekerjaan itu gitu kan. Tapi tanpa sadar kita seperti itu, kita menggantungkan hidup kita pada pekerjaan. Iya, itu ya saya nggak sadar gitu kan. Sampai ya ini Tuhan sadarkan gitu. Ya dari sini sih belajarnya ya memang nggak langsung hari itu besoknya bisa tahu gitu. Ya enggak, beberapa berproses pakai nangis-nangis, ya itu menyalahkan Tuhan juga kan. Terus menyalahkan Tuhan bahkan sampai di titik tawar hati, ya bisa dibilang saya nggak bisa mati rasa gitu ya. Iya betul, saya nggak bisa ngerasakan simpati ke orang lain yang saya pikir cuman diri saya sendiri. Egoisnya manusia langsung muncul lagi kayak gitu. Terus ya udah sampai akhirnya di titik ya Tuhan sadarkan juga sih, maksudnya lah kamu nih kok, ini bukan Tuhan ngomong langsung ya, cuman saya ini perasaan di dalam hati saya tuh saya ini kok kayak orang nggak punya Tuhan sih, kok segitunya, kalau toh pekerjaan ini tuh dari Tuhan, semua yang saya pegang sekarang itu dari Tuhan, semua yang saya punya sekarang dari Tuhan, kalau Tuhan mau ambil terus kenapa so what gitu loh ya. Kan itu memang dari Tuhan, itu punyanya Tuhan, kan kamu cuman ngelola gitu. Ya itu saya baru kerasa, wah iya ternyata saya semenggenggam itu, ternyata nampaknya sih enggak. Ya itu saya sadar dan akhirnya belajar melepaskan itu ya di sini. Belajar melepaskan, maksudnya ya ini bukan punyaku, ini Tuhan percayakan aja. Dan akhirnya sampai sekarang juga ya masih dipercayakan gitu kan ya, tetap ada di tempat yang sama. Kepercayaan dari pihak-pihak ya, khususnya pihak tempat di mana kita mengabdi dengan pekerjaan kita itu tetap diberikan sama kita, dan kondisi stabil, bahkan ada kemajuan gitu, kita percaya gitu ya. Itu kamu alami. Dan satu poin yang sangat perlu kita ingat sama-sama juga, ketika dia mengalami proses yang seperti itu, naluri kedagingan kita itu menyalahkan. Menyalahkan. Siapa saja yang bisa disalahkan, bahkan Tuhan gitu kan. Wow, kita manusia itu ya. Udah nggak manusia lagi yang kita berani untuk salahkan. Kita tapi bisa menyalahkan Tuhan. Saya juga pernah ada di posisi yang seperti itu. Berani-beraninya kita menyalahkan yang menciptakan kita, yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita, dan yang udah jadi penjamin kita. Kita salahkan Tuhan, dan itu stop deh saudara gitu ya, udah berhenti menyalahkan siapapun, bahkan apalagi Tuhan gitu ya, karena Tuhan nggak pernah salah. Kalau ada yang nggak benar sama hidup kita, ya yang salah itu sebenarnya diri kita sendiri. Harusnya kita melihat ke dalam diri kita apa yang harus kita perbaiki gitu ya. Karena seringkali juga dalam kondisi seperti itu, yang seperti yang saya bilang di awal, ada hal loh yang ingin Tuhan sampaikan, yang Tuhan ingin tanamkan dalam hidup kita, dan itu mengakar kuat sehingga kita bisa semakin bijaksana, semakin mengerti, semakin memahami bahwa kita dibawa Tuhan ke atas, bukan ditenggelamkan dalam masalah itu. Kondisi kesakitan yang seperti itu enggak, tapi kemurahan Tuhan banget loh. Kamu sudah sejak jatuh sakit sampai sekarang berapa lama itu? 8 bulan. 8 bulan, dan kamu baru aktif beberapa bulan terakhir ini kan? Iya. Sekian lama kamu di rumah diberikan kepercayaan oleh kantormu dan oleh Tuhan untuk bisa tetap menyelesaikan tugasmu dengan segenap keterbatasanmu. Toh kekhawatiran itu nggak terjadi gitu kan? Nggak terjadi. Dan ada poin lagi tadi, dampak akibat dari yang saya renungkan barusan, akibat dari kita suka nyalain orang, akibat dari kita suka menyalahkan Tuhan, bahkan mungkin juga menyalahkan diri kita sendiri. Itu kita jadi orang yang dia bilang mati rasa, kebas gitu, dengan kebas untuk memikirkan, bahkan punya simpati, empati sama orang lain. Dia bilang aku jadi nggak punya, jadi yang aku pikirkan tuh hanya aku dan aku. Bahkan kalau orang lain berhubungan denganku, kontak denganku, kalau bisa mikirin aku deh pokoknya. Aku gimana, terus gimana aku gitu ya. Itu jadi kita perlu berhati-hati saudara. Ketika kita terus memelihara yang namanya blaming gitu ya, suka mempersalahkan. Saya dulu juga begitu, dan melihat bagaimana akhirnya pusatnya ke kita menjadi pusat, bukan lagi Tuhan, bukan lagi orang-orang yang Tuhan harusnya bawa masuk dalam kehidupan kita. Terus lanjut.
lanjut dan berikutnya itu masalah pekerjaan, ya saudara. Nah ini karena masih muda saudara ya, kita akan masuk lebih dalam lagi, menyelam lebih dalam lagi. Saya ini sangat-sangat, ini saya dulu ungkapkan statement saya ya, yang sebenar-benarnya saya rasakan. Saya sangat bangga dengan kedua adik saya ini ya, yang cowok maupun yang cewek. Yang kemarin ada, yang sekarang ini mbaknya, saudara, ini kakaknya. Saya sangat bangga dengan bagaimana prinsip mereka bisa menaklukkan haknya mereka untuk sebenarnya mereka bisa bangun hubungan dengan siapapun. Ini bicara masalah pasangan ya, pasangan hidup ya saudara ya, pasangan yang akan menemani kita seumur hidup kita bersama dengan Tuhan, bertumbuh bersama. Nah mereka bisa bukan kekeh, saya bilang mereka bisa terjaga aman, bahkan sampai detik ini mereka belum ada satupun yang berpasangan gitu, belum ada satupun yang berpasangan, tapi mereka bukan bisa, karena tidak laku loh bukan ya, karena nggak laku saudara, ini high quality jomblo. Teman kemarin bilang high quality jomblo gitu kan, tapi saya melihat bagaimana itu sebagai sesuatu yang hari gini lu umur segini nggak punya pasangan nih lo gitu kan ya, tapi mereka bisa menjalani itu apapun itu latar belakangnya ya, apapun itu, tapi bisa loh ternyata dalam kesendirian kita tetap bertumbuh bersama dengan Tuhan sampai nanti satu titik kita ketemu dengan orang yang memang Tuhan taruh, he or she's the one gitu, ini orangnya gitu kan, kayak kamu gitu kan, dia orangnya. Iya kita balik lagi ke dia saudara. Nah Dek, kalau boleh tanya, dan saya percaya ini akan jadi kekuatan buat orang-orang apapun itu ya alasannya, good kah atau mungkin ada dasar yang bad kah, yang nggak baik, tapi saya percaya ini bisa jadi berkat kekuatan buat saudara yang sedang alami di fase yang sama. Kenapa sih sampai hari ini kok masih belum ada yang digandeng gitu kan ya? Oh saya yang digandeng. Oke. Kenapa Dek? Boleh cerita Dek? Kenapa? Kalau soal kenapa nggak berpasangan, maksudnya kan kalau teman-teman lihat di sekolah kan sudah pacaran-pacaran kayak gitu kan. Kalau itu memang karena dari kecil, sekali lagi mama juga yang maksudnya kenceng dalam hal cuman itu ya. Bilang jujur saya agak lupa kalimat pastinya sih, cuman intinya ya pacaran itu kalau udah usianya gitulah intinya. Kalau udah cukup umur gitu ya. Iya betul. Kalau udah usianya tepat matang itu juga ya, matang baru berpacaran. Kalau enggak ya buat apa? Ya intinya simpelnya gitu kan, ke anak kecil kan ngomongnya. Iya. Buat apa? Nanti malah mengganggu pelajarannya orang tua lah, standar dasarnya kan selalu bilang begitu. Terus sampai makin gede ya, karena saya tumbuh di sebuah komunitas yang benar gitu ya, nilai kebenaran juga yang ditanamkan. Intinya ya berpacaran itu bukan untuk gaya-gayaan apalah, punya-punyaan gitu ya, punya-punyaan. Ya bukan punya-punyaan yang temennya punya, aku nggak punya gitu kan. Bukan, tapi ya itu maksudnya pacaran itu kan masa penjajakan di mana nanti akhirnya akan menikah lah. Kalau baru umur 13 sudah pacaran, terus menikahnya kapan? Kalau masih di umur 25 mau 8 tahun sih? Ya itulah gitu kan. 12 tahun. Iya, 12 tahun gitu kan pacaran. Ngapain terusan gitu kan ya. Jadi kayak ya itu maksudnya yang ditanamkan itu bahwa pacaran itu kan di Alkitab nggak ada, cuman kalau di sini tuh ya masa penjajakan, pengenalan ya benar, kita mengikatkan diri pada seseorang. Betul gitu. Jadi ya nggak boleh terlalu, maksudnya bukan yang dari anak TK ya, maksudnya SD dari umur kecil udah kayak gitu kan, enggak, bukan waktunya. Itu bukan artinya pacaran kayak gitu ya. Itu jadi itu yang ditanamkan dari kecil sebenarnya. Terus gitu. Jadi ya udah ya itu yang dipegang sampai gede kan. Nah, terus habis itu ya setelah makin gede kan belajar juga bahwa maksudnya fungsinya perempuan itu kan sebagai penolong. Jadi ketika, dan saya sebagai perempuan kan berarti saya penolongnya gitu kan. Nah, dan selalu kan ya namanya penolong itu pasti lebih kuat dari yang ditolong gitu kan. Nah, jadi untuk jadi penolong yang kuat ya sudah pasti saya harus mempersiapkan diri, maksudnya banyak latihan ya. Betul, nggak bisa banyak hal. Nggak cuman ya pokoknya nggak ada yang disuka. Iya betul. Nggak bisa karbitan, betul. Disengaja dibentuk dan dibangun. Betul. Dan mau masuk dan mau. Ya kayak gitu. Jadi ya berpikirnya
semakin gede ya aku harus siap buat jadi penolong. Ya aku percaya dengan aku bangun hubungan sama Tuhan pasti memperkuat aku sebagai penolong hingga suatu saat Sampai Tuhan akan tiba. ya menemukan mempertemukan dengan orang yang perlu ditolong, yang perlu saya tolong maksudnya. Kayak gitu ya, sama kayak Adam kan, karena Tuhan juga memberikan Hawa saat Adam deep sleep kan, dan Tuhan berikan Hawa. Ya sama seperti itu, dan itu saat Adam butuh ditolong, bukan karena memang saat itu diperlukan saat itu Adam perlu ditolong, bukan Adam minta pertolongan gitu kan. Dia nggak ngerti kan, tapi Tuhan yang tahu, si Adam perlu ditolong, dia bikin Hawa. Wow, kayak gitu sih. Dan sampai hari ini belum ada ya nih ya. Belum. Masnya belum ada ya. Itu hal yang good. Nah, sekarang hal yang lain deh. Ada trauma kah? Ada apakah yang membuat kamu sangat berhati-hati dan menjaga untuk melangkah untuk berpasangan gitu? Karena nih saya potong sebelum dia jawab gitu ya. Karena ini tiap kali saya coba ngobrol sama mamanya, kadang-kadang saya tuh kulik-kulik ke mamanya gitu. Ti, gimana sih adek udah ada. Terus dia bilang, durung, gak roh, cobalah kamu deket koto, cedek-ono ajak ngobrol nih, saya ngomong pakai bahasa Jawa ya, coba deh kamu deketin ajak ngobrol gitu, aku ya gak roh gitu ya. Jadi malam hari ini biarlah rasa penasaran kita terjawab gitu ya, dan kesembuhan juga datang gitu kan ya buat kita semua. Kita percaya bahwa ya itu ketika waktunya tiba, dia mempercayai bahwa itu nanti akan ada gitu. Nah kalau kamu sebenarnya kenapa deh, apakah ada tanpa disadari ada hal-hal yang akhirnya Tuhan kasih kita pengertian, pemahaman, Tuhan singkapkan, dan itu harus kita akui. Tuhan, aku seperti ini kondisinya, dan untuk sebelum masuk ke fase menemukan, bukan belum ada, keliru saya tadi bilang belum ada, sudah ada, cuman belum diketemuin gitu kan. Titik di mana kita bisa ketemu sama pasangan kita itu, apakah ada gitu sesuatu yang akhirnya Tuhan ajarin, ini loh nak, kamu ternyata begini, mungkin bisa diceritain. Ya sebenarnya kan ya itu sampai gede kan yang dipegang itu kan, maksudnya sampai saat ini gitu kan. Nah cuman baru sadarnya itu ternyata ya mungkin sekitar tahun 2020 atau masa-masa pandemi awal pandemi ya, di masa pandemi. Ya kan di masa pandemi kan nggak kemana-mana, kerjanya cuma nonton gitu kan. Kerja nonton gitu. Jadi ya waktu nonton itu tanpa sadar Tuhan kayak bikin saya sadar gitu loh. Ternyata saya punya trauma gitu tanpa saya sadari gitu. Jadi saya trauma sama kehilangan kan, karena ya sekali lagi saya kehilangan papa kayak gitu. Jadi ternyata itu bukan hal mudah, karena saya nggak pernah bangun hubungan. Banyak orang juga mungkin berpikir loh, kamu nih nggak pernah disakitin orang kan, berarti apalagi kalau orang bilang saya ini orang yang mudah disukai orang. Sebenarnya maksudnya bukan orang yang suka dibenci gitu loh, mudah dibenci. Pribadimu cukup menyenangkan untuk berteman gitu ya. Kayak gitu, harusnya kan nggak punya masalah sama hubungan. Harusnya nggak susah untuk kamu mencari dan menemukan, mendapatkan gitu ya. Kayak gitu. Terus ya saya cuman pikir ya itu tadi, karena belum waktunya apa gitu, tapi ternyata saya baru sadar, ternyata saya punya trauma kayak gitu ya. Traumanya trauma kehilangan. Saya takut kehilangan ataupun saya takut meninggalkan. Saya takut ditinggalkan dan saya takut meninggalkan gitu ya. Karena meninggalkannya yang seumur hidup gitu. Iya, meninggalkan seumur hidup karena itu trauma gini. Pada waktu papamu dipanggil Tuhan berpulang, kondisi kalian masih kecil-kecil dan mama harus fight sedemikian rupa, juga mama tapi kamu juga adik fight sedemikian rupa, bersusah payah, berjelilah, dan ya sudah berjuang sedemikian rupa. Terus kemudian kamu takut saatnya kamu nanti punya hubungan yang serius dan kemudian ada dalam sebuah komitmen dalam sebuah rumah tangga. Kalau seandainya ada tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar kehendak kita, ya entah kamu yang dipanggil atau gimana gitu ya, hingga kamu takut menyusahkan. Ya ada seperti itu. Kamu takut menyusahkan gitu ya. Oke. Jadi ternyata tanpa sadar ya, dari kecil ternyata luka tentang yang namanya kehilangan itu sangat dalam.
melukai dan itu membekas lah, kasarnya membekas dalam jiwanya dia, bagaimana kehilangan sosok seorang papa yang begitu disayangi ya dan juga menyayangi keluarga, lalu ketika itu diambil sama Tuhan, ada ketakutan bagaimana nanti ketika aku menemukan sesosok pria ini gitu ya yang memang Tuhan sediakan, nanti opo gek nanti diambil lagi ya kan, gek atau bahkan mungkin nanti aku yang, jadi kalau saya boleh menyimpulkan ini trauma tentang kehilangan karena yang disebabkan karena kematian gitu ya. Kehilangan yang nggak bisa ditolak gitu kehilangannya. Kehilangan karena keputusan Tuhan. Kehilangan karena keputusan Tuhan. Dan itu cukup membawa dampak yang kuat sampai hari ini, sampai akhirnya dia memutuskan bahwa masih belum waktunya, bahkan berdalih dengan belum waktunya ya, kasarnya kan berdalih, bersembunyi di balik itu gitu kan, bersembunyi di balik bahwa ini belum waktunya, enggak kok masih belum ini. Tapi ternyata Tuhan ingatkan ketika melihat satu episode gitu ya, di satu film, satu scene gitu, diingat, ini loh nak, ternyata kondisimu, kamu ketika nonton itu nangis kamu ya. Nangis ya? Nangis. Itu waktu itu kamu ngomong apa? Atau kamu ngerasa Tuhan bicara apa dalam batinmu gitu? Sampai akhirnya kamu jelek gitu dan akhirnya terbuka gitu, tersingkap gitu. Scene-nya itu pokoknya orang scene-nya tuh tentang apa ya? Ada orang meninggal, terus ya agak fantasi ya. Jadi istri, ini suami istri. Kok kebetulan suami istri? Suami istri. Pas juga ya. Suami keluarga. Istri. Terus istrinya meninggal duluan, tapi istrinya itu rohnya ini kayak enggak meninggalkan dunia karena dia berat meninggalkan suaminya. Dia berpikir nanti suaminya kesulitan kalau nggak ada aku. Suamiku karena suaminya juga dalam kondisi sakit saat itu kayak gitu. Terus saya waktu itu tiba-tiba tuh nangis, saya tuh bisa ngerasain perasaannya papa waktu detik terakhir waktu mau pulang gitu ya. Karena inget ceritanya mama waktu itu, mama sama kakak sepupu kayaknya yang terakhir, saya agak lupa antara dua ini. Nah itu intinya papa itu nggak ndang pulang, papa itu nggak segera pulang itu karena papa berpikir berat kita berdua anak-anaknya, kayak gitu. Jadi ketika mama dan kakak sepupu kayaknya yang bilang om punya Tuhan gitu kan, anak-anak juga anak-anaknya Tuhan, ya kayak lepas gitu loh, kayak serahkan ke Tuhan. Itu yang terus saya jadi sadar bahwa oh iya ini perasaannya papa gitu. Ternyata saya punya perasaan yang sama gitu, maksudnya oh iya saya takut kalau misalnya saya pergi meninggalkan keluarga. Ya keluarga, mama dan adik aja gitu kan, yang di pikiran saya yang paling gampang ya. Mama dengan adik aja saya, janganlah Tuhan, jangan kayak gitu. Ya itu sama, jadi kalau misalnya seandainya saya yang ditinggalkan juga ya pasti ya saya yang berat gitu kan. Itu sih yang tanpa sadar. Dalam banget saudara ya, dalam banget. Ini bukan tentang sesuatu yang anak muda yang seneng-seneng, happy-happy gitu ya. Trauma yang karena disakiti, karena menyakiti gitu. Tapi trauma yang cukup dalam. Trauma yang bukan karena kesalahan. Trauma bukan karena kesalahan, tapi trauma karena Tuhan punya otoritas. Ya, otoritas Tuhan dan punya pengalaman otoritas hidup bersama dengan Tuhan. Karena ya yang kemarin Rio juga sampaikan bahwa perjuangan kalian bertiga itu sangat-sangat tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah, tapi ternyata sampai di titik ini kalian bisa menyaksikan bahwa sama sekali Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah jahat. Dia akan selalu baik. Dia pasti baik. Karena saya melihat posisi kalian berdua, Rio dan Tias juga ada di titik ini tuh karena Tuhan. Sama sekali karena Tuhan. Ya, dan jadi sekarang udah nggak ini lagi ya, udah sembuh ya hatinya. Ketika hati sembuh nanti ya luar biasa saudara, yang penting itu kesembuhan hati. Kesembuhan hati itu sangat-sangat penting di mata Tuhan. Dan hatinya siapa ya? Hatinya kita, hatinya kita sendiri.
Ya, puji Tuhan. Sangat diberkati saya dengan kesaksian yang dikasih sama adik. Jadi percaya saudara bahwa dalam setiap hal yang enak sampai yang paling gak enak itu Tuhan bekerja gitu ya. Sekalipun ada trauma yang ditinggalkan, toh tetap trauma itu pelajaran yang sangat berharga. Kita bisa memandang bahwa trauma ini berharga, bukan sesuatu yang ya memang harus dilawan, dan harus kita yang menang, bukan traumanya yang menang. Tapi saya bisa memandang bahwa sampai titik ini juga saya akhirnya memandang bahwa trauma yang dulu pernah saya alami tentang suatu hal itu berharga banget, itu mahal, dan itu sama berharganya dengan mujizat-mujizat yang enak yang saya terima dari Tuhan, karena itu membentuk saya, itu membentuk dia, membentuk kita semua. Itu saudara, dan percaya bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian tentang bagaimana ketika Tuhan berfirman, ya, dan kita berani bersaksi, disitulah kesembuhan terjadi, saudara. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, percaya deh, Tuhan itu akan tetap baik dan akan selalu baik. Satu pujian saudara, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dia berfirman, Dia berfirman dan sembuhkanku. Dia bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya, Yesus, ku percaya padamu. Amin, 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 amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang menyembuhkan, firman Tuhan yang memulihkan. Berpeganglah pada janji dan firman Tuhan, maka kita akan disembuhkan dan dipulihkan. Iya dan iya, Pak. Iya dan iya. Salam kasih dari kami 5 roti 2 ikan. Ya saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dari Pak Aku David, saya dan dia dan dia. Tuhan Yesus memberkati. Bye saudara, God bless you, sampai ketemu minggu depan.